kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung penuh upaya daerah dalam penanggulangan karhutla. Salah satu bentuk dukungan tersebut dengan memberikan bantuan sebanyak 7 helikopter kepada Satgas Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan bantuan 7 helikopter tersebut diserahkan secara simbolis oleh PLH Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Rustian kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 11 Agustus. Usai diserah terimakan, ke-7 helikopter tersebut kemudian memulai operasinya untuk waterbombing dan patroli rutin selama penanganan karhutla berlangsung. 5 helikopter akan ditempatkan di Bandara Supadio, terdiri dari 2 unit heli patroli dan 3 unit helikopter waterbombing. Sementara 2 unit helikopter lain, yakni 1 heli operasi dan 1 heli waterbombing akan ditempatkan di Bandara Rahadi Usman, Ketapang. Berita selanjutnya, BNPB mendukung kegiatan Jambore Nasional Pramuka tahun 2022 yang diadakan di Buperta, Cibubur pada 15 hingga 21 Agustus. Dalam Jambore Nasional Pramuka ke-11 tersebut, BNPB melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada peserta pramuka penggalang atau setingkat SMP perwakilan dari kabupaten kota seluruh Indonesia. BNPB melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi aplikasi atau portal analisa risiko bencana yakni Inaris. Sementara Direktorat Kesiapsiagaan memberikan edukasi kebencanaan melalui pembekalan keluarga tangguh bencana atau Katana. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen bersama Pramuka dan BNPB dalam upaya pengurangan risiko bencana sejak usia dini. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat kembali menggelar pelatihan kebencanaan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BNPB pada 15 dan 16 Agustus. Diklat Dasar Manajemen Bencana Modul 2 ini merupakan kegiatan untuk penyegaran dan peningkatan kompetensi dengan total peserta sebanyak 113 peserta yang terdiri dari pegawai struktural dan fungsional BNPB. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 berlangsung meriah di seluruh tanah air, tak terkecuali di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peringatan HUT RI di BNPB diawali dengan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Istana Merdeka secara daring di Ruang Serbaguna Geraha BNPB Jakarta. Upacara diikuti oleh jajaran eselon 1 dan 2 di lingkungan BNPB. Seusai upacara, kemeriahan HUT RI dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BNPB. Berita selanjutnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menghadiri rapat koordinasi penyelesaian dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 19 Agustus. Sebanyak 8 kabupaten kota turut memaparkan progres implementasi penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh BNPB antara lain Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Takalar, Pangkep, Kepulauan Selayar, Goa, Bulukumba, dan Jeneponto. Pada rakor tersebut, Suharyanto memberikan 5 arahan untuk mempercepat progres realisasi dana hibah ini. Pertama, mempercepat penyelesaian kelengkapan berkas permohonan dana hibah. Kedua, menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dalam pengajuan dana hibah tahun 2021. Ketiga, penyelesaian laporan pertanggungjawaban administrasi sebagai upaya penanggulangan bencana yang akuntabel. Kemudian, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berprinsip Build Back Better, Safer, and Sustainability dengan mengedepankan asas 5T, yaitu tepat perencanaan,
tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifikasi teknis, dan tepat waktu. Terakhir, melakukan kolaborasi aktif komponen pentahelix untuk penguatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB melalui Deputi Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana mendiskusikan persiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam ASEAN Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction atau APMCDRR. Diskusi ini berlangsung di Jakarta Jumat 19 Agustus dengan mengundang kementerian, lembaga, dan organisasi non-pemerintah berbasis kebencanaan. APMCDRR ini merupakan lanjutan dari GPDRR yang telah berlangsung di Bali pada 23 hingga 28 Mei lalu. Ajang pertemuan yang akan berlangsung pada 19 hingga 22 September 2022 di Brisbane, Australia ini memberikan kesempatan untuk Indonesia dalam menggaungkan apa yang dihasilkan dalam GPDRR, yaitu Bali Agenda for Resilience. Berita selanjutnya. BNPB berkolaborasi dengan Skuad Penanggulangan Bencana, BPBD DKI Jakarta, dan para relawan memperingati World Humanitarian Day Jumat 19 Agustus. Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran relawan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kegiatan ini diisi dengan aksi susur sungai, aksi bersih sungai, penanaman pohon, pelayanan kesehatan, dan hiburan masyarakat. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan dukungan dari UNFPA Indonesia bersama-sama mengembangkan kerangka kerja Satu Data Bencana Indonesia atau SDBI untuk dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan pemerintah pada Satu Data Indonesia. Kerangka kerja SDBI ini telah resmi dipublikasikan oleh BNPB pada tahun 2020 yang dilanjutkan dengan beberapa kegiatan sosialisasi ke kementerian lembaga yang terkait dengan data kebencanaan. Sebagai kelengkapan dari kerangka kerja, saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen pendukung seperti peraturan dan petunjuk teknisnya agar kerangka kerja ini dapat segera diimplementasikan. Acara diikuti oleh Pusdatin Komben BNPB, Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, perwakilan UNFPA, dan Sekretariat Satu Data Indonesia di Bogor pada 18 hingga 19 Agustus. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa dan salam tangguh.